Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kelas Risti. Ya. Oke, jadi setelah kemarin kita belajar merakit Node MCU beserta DHT dua-duanya. Nah, sekarang maka kita bisa coba untuk membuat source code-nya ya atau membuat programnya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembuatan programnya ya. Jadi kemarin di skema saya ada sedikit perubahan ya. Yang tadinya pin data kemarin kita menggunakan pin D8 ya kan. Nah, pin D8 di sini. Nah, ternyata pin D8 tidak bisa kita gunakan sebagai pin input ya. Nah, apa isi pin input? Jadi membaca dari sensor kemudian dimasukkan atau dibaca oleh si Node MCU-nya melalui pin D8 dia tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena pin 8 ini meskipun dia termasuk general purpose input output, tetapi dia juga hanya berlaku sebagai TX ya, transmit ya. Jadi sebagai output. Jadi nggak bisa kita gunakan sebagai input. Nah, maka pin data dari DHT22 yang pin nomor 2 saya pindah yang dulu dari D8 menjadi D7 ya. Nah, kita bisa gunakan D7, D6, kemudian D5 atau ya ini atau di D2, D1 silahkan ya. Yang jelas jangan pakai pin yang ada TX-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke programming Arduino-nya. Nah, sekarang kita buka Arduino Uno-nya. Jadi seperti ini ya. Ini adalah kode awalnya, ya, kode standarnya jadi seperti ini. Jangan lupa kita save dulu, kita simpan dulu supaya apa? Supaya ketika kita nanti mengupload program, ya dia sudah ke save dan compile-nya pun juga lebih mudah atau lebih cepat, nggak perlu nge-save lagi lah ya. Atau jaga-jaga kalau misalkan komputer kita sedang ternyata listriknya padam ya kan, filenya hilang kan kalau belum disimpan ya, kita save dulu. Oke, sekarang ini Node MCU kita saya hubungkan ya kabel USB-nya ke PC atau ke laptop. Nah, terakhir kita membuat program untuk LED kedip-kedip ya. Jadi kalau sudah berhasil terhubung maka dia akan menyala kedip-kedip seperti ini lampunya. Oke, berarti ini dia sudah terhubung. Kemudian kita juga harus pastikan di sini kita sudah di Arduino IDE ini kita sudah aktifkan board Node MCU-nya ya. Kita bisa cek di sini di tools, kemudian kita cek di sini. Nah, kalau di sini yang atas ini board yang digunakan adalah Node MCU sudah muncul seperti ini, berarti sudah benar. Jika belum, biasanya Arduino Uno, maka kita bisa geser ke kanan, kita klik board yang sesuai yaitu Node MCU ya. Kemudian, nah jadi seperti ini ya, dia akan terdeteksi seperti ini. Kemudian pastikan juga untuk portnya, di sini portnya adalah COM3 ya. Maka kita pastikan juga portnya ini yang sedang aktif ya. Biasanya kalau yang sedang aktif itu ya yang muncul di sini ya, kita centang di situ. Ya. Kalau misalkan tadinya di sini COM-nya nggak ketemu, COM2 atau nggak kelihatan ya, kita bisa cek di sini. Oke, cek di port. Nah ini. Ya. Oke. Nah, jadi si Node MCU sudah terhubung di sini ya di program di laptop kita. Nah, sekarang kita bisa gunakan yang pertama karena kita menggunakan DHT22, maka kita butuh library 22 di Arduino kita, di Arduino IDE kita.
ya. Jadi sebelum di void ini kita harus include library DHT22. Caranya kita bisa sketch include library, kemudian kita cari DHT library. Mana DHT library? Nah, ini DHT sensor library. Nah, kita hanya butuh file header dht.h. Nah, jadi seperti ini. Ini kita hapus saja. Kita tidak begitu butuh. Oke, kemudian ya. Nah, sekarang kita di setupnya ya. Sorry ya, sebelum di setup kita harus menginisialisasi pin dari DHT ini dulu ya. Jadi pin datanya ini tadi kan saya gunakan D7. Nah, saya harus inisialisasi di sini dulu. Jadi saya gunakan uin unsigned integer 8 bit ya. Saya gunakan saya kasih pin DHT yang saya gunakan adalah pin nomor D7 harus oke. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah ya, ini adalah inisiasi pin ya. Jadi nanti si Arduino-nya membaca DHT-nya dari pin mana? Oh, dari pin D7 ya. Saya kasih keterangan ini inisiasi pin. Nah, kemudian kita harus inisiasi sensor DHT dua-duanya ya. Oke, jadi seperti ini. DHT ya. Itu kita bikin DHT pinnya pakai pin DHT itu kita ngambil dari yang atas ini ya. Kemudian tipe DHT-nya DHT type saya DHT TYPE misalkan saya bikin gini. Oke, berarti ada yang kurang ini, ada DHT type-nya ya. Nah, kita harus definisikan dulu DHT type-nya di bawahnya include. Ya, kita harus definisikan pakai define DHT type seperti ini. DHT type bener ya. Pakai DHT 22. Nah, ini. Nah, sekarang ini saya copy, saya masukkan di sini. Bener ya ini ya. Oke. Oh, bukan. Oh ya, bener ya. Define DHT type. Nah, ini. Ini pinnya ini. Oke. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita juga harus bikin variabel yang bisa menampung nilai dari suhu dan kelembapan. Oke, misalkan kita bikin variabel tipenya float suhu ya. Kemudian kita bikin lagi float kelembapan. Oke. Nah, berikutnya kita di sini di setupnya void setup kita bikin nanti untuk membaca suhu dan kelembapannya kita tampilin di serial dulu ya, di monitor serial. Jadi kita ketik serial dot bikin. Kita kasih 11.5.200. Nah, jadi ini. Kemudian nah, kita setting pin mode-nya ya.
Jadi si pin ini, pin DHT ini dia sebagai apa? Sebagai input atau sebagai output. Nah, kita setting pin mode ya. Kemudian pin DHT ini kita samakan dengan yang sini ya. Kita samakan yang sini. Ya, kita anggap sebagai apa? Kita anggap sebagai input. Seharusnya besar ya. Input. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jangan lupa si DHT-nya ini kita bikin, ya, kita start ya, kita aktifkan. Caranya dht.begin. Nah, seperti ini. Oke, jadi di setupnya cuman seperti ini. Oke. Nah, berikutnya, kita bisa ngebaca suhu dan kelembapannya ya. Kita letakkan di loop ya. Di loop. Jadi ini nanti dia akan berulang-ulang. Oke, saya letakkan di loop. Cara ngebacanya oke, jadi gini. Suhu itu sama dengan ya dht.read temperatur. Nah, jadi ketika kita ngeload library DHT ya, dht.h ini di dalamnya sudah ada fungsi yang namanya read temperatur untuk ngebaca suhu ya. Nah, begitu juga untuk kelembapan. Nah, kelembapan ya, itu sama dengan dht.read humidity. Ya, benar ya. Oke. Kurung buka tutup. Oke. Nah, jadi ini sudah bisa membaca nih, tetapi hanya diletakkan di dalam suatu variabel, belum ditampilkan ya ke layar atau ke serial monitor ya. Nah, sekarang kita coba tampilkan. Kita tampilkan. Bentar. Oke. Ada error. Oke, nah kita tampilkan caranya. Kita bisa print ya. Kita kasih print serial print ya. Serial dot print seperti ini, saya bikin dulu. Suhu titik 2 misalkan seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan serial dot print line ya. Print line kita ngeprint ke baris baru. Yang di print adalah suhu titik koma. Nah, ini. Kemudian kita print juga untuk kelembapan ya. Serial dot print line ya, biar dia ada di baris baru. Kelembapan titik 2 ya, jangan lupa titik koma. Terus saya panggil print serial dot print line misalkan seperti ini. Nanti kalau ada errornya kita perbaiki ya. Kita panggil variabel kelembapan. Oke, jadi seperti ini. Kemudian jangan lupa kita kasih delay ya. Kita kasih delay biar nggak terlalu cepat. Delay, jadi jeda ya. Jedanya kita kasih 1000 ya. Nah, delay 1000 itu sama dengan kita dijeda atau istilahnya jalannya program itu di pause ya selama 1 detik ya. Jadi 1000 itu selama 1 detik.
Kita coba untuk verify ya, jadi simpel banget seperti ini ya, kalau kita lihat ya. Jadi kita cuman, ini ya, inisiasi PIN, kemudian kita inisiasi DHT-nya ini ya. Saya tambah aja keterangan seperti ini. Yang ini adalah inisiasi DHT. DHT, oke. Kita save dulu. Coba ya kita verify apakah error atau tidak. Oke, masih compiling. Ya, lumayan lama ya. Oke, schedule bla bla bla. Oke, nggak ada error berarti ya. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti tidak ada error. Nah, kita bisa upload ya. Kita bisa upload ke NodeMCU kita. Kita upload. Oke, compiling dulu. Wah, compilingnya lama. Oke, connecting bla bla. Nah, dia bisa nge-write, berarti dia bisa sedang proses menulis program di NodeMCU-nya. Di NodeMCU-nya. Kita tunggu sampai muncul tulisan hard resetting. Oke, hard resetting pin. Nah, sekarang kita tampilkan ya serial monitornya. Caranya di sini ada kayak tombol lensa, kita tampilkan di sini. Kemudian, lah ini bautnya ini kita sesuaikan dengan tadi ketika di program ya oke, sorry ya. Nah, ini jadi ini ya. Kita sesuaikan tadi 11 berapa tadi ya? Ketika di setup ya 11.5200. Nah, ini kita sesuaikan. Oke, jadi sudah muncul ya. Jadi kelembapannya 99, suhunya 28. Ini. Ini. Oke. Ya, jadi sudah berhasil ya. Cuman di sini kelembapan saya kenapa jadi 99,9 ya? Oke. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Jadi dia setiap 1 detik dia ngeload datanya ya. Suhunya dan kelembapan. Oh, ini kelembapan ada di bawah ya. Jadi kelembapan. Oke, saya rubah dulu supaya ada di samping. Berarti yang ininya jangan print line ya. Oke, saya upload kembali ya, sambil kita cek serial monitor. Masih compiling. Oke. Writing. Oke ya, jadi sudah rapi. Setiap 1 detik dia ngeload. Coba ya saya tutup gini, harusnya suhunya naik ya. Sambil saya tiup-tiup. Oke, suhu sudah naik. Cuman kelembapannya oke, bermasalah. Oke, sebentar. Oke. Coba saya ganti ya di sini sensor DHT-nya. Kemungkinan di sini
Punya saya DHT-nya agak bermasalah ya untuk kelembapan. Oke, saya coba ganti. Oke. Oke, kelembapan sudah. Oke ya, ini adalah yang yang nggak rusak ya. Sorry, tadi DHT-nya ternyata punya saya rusak. Oke, jadi ini adalah cara ngebaca nilai dari suhu ya. Suhunya 3. Ini adalah suhu dalam Celcius ya. Kelembapannya ada 73 ya. Misalkan saya kasih perubahan, misalkan saya tiup, harusnya suhunya naik, kelembapannya tinggi. Oke, naik, kelembapan naik, suhu naik, kelembapannya menjadi 99. Kalau saya biarkan seperti ini, maka kelembapan harusnya turun, suhunya pun juga turun. Ya, dia berangsur-angsur turun 98, 93. Oke. Oke. Oke, jadi ini ya untuk membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT sudah selesai ya. Codingnya seperti ini. Oke. Kita ketemu di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita bakal coba hubungkan ini ya dengan WiFi, karena kan kita pakai Node MCU ya. Jadi di sini fokusnya adalah kita ada WiFi-nya, maka kita bisa hubungkan ini ke WiFi dan kita akses ini menggunakan WiFi ya melalui browser. Oke. Kita ketemu lagi. See you.